15 tips decluttering harian agar rumah selalu rapi tanpa ribet. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Hari ini aku mau curhat lebih dalam lagi soal satu hal yang kelihatannya kecil, tapi diam-diam bisa bikin emosi naik turun sampai kadang kita merasa rumah justru mengatur kita, bukan kita yang mengatur rumah. Yaitu rumah yang berantakan. Rumah yang harusnya jadi tempat pulang, tapi malah sering bikin kepala makin penuh. Ada hari ketika kita baru pulang kerja atau pulang dari luar, masuk rumah, dan langsung disambut piring di meja. Baju numpuk di kursi, dan barang-barang random yang entah siapa yang naro. Rasanya langsung pengen rebahan, sambil pura-pura rumah ini bukan rumah kita. Ada yang begitu juga? Makanya aku mau bagiin 15 tips decluttering harian yang bener-bener realistis. Bisa dilakukan siapa aja dan tidak butuh tenaga berlebihan. Setiap tips aku tambahin contoh real supaya gampang kebayang. Sekarang, yuk kita mulai. Pertama, ngobrol sama barang yang kamu pegang. Misalnya, kamu pegang satu botol skincare yang tinggal sedikit tapi sudah 2 tahun tidak dipakai. Tanya dalam hati, kamu masih perlu ini? Atau cuma numpang tidur di rak? Kalau jawabannya tidak, ya sudah, lepaskan. Rasanya benar-benar seperti merapikan perasaan sendiri. Kedua, biasakan ritual pulang. Contoh realnya, begitu kamu buka pintu rumah, langsung taruh kunci di mangkuk kecil yang memang kamu taruh dekat pintu. Tas digantung di satu hook yang selalu sama. Ini kecil tapi efeknya besar. Meja makan kamu langsung selamat dari benda-benda nyasar. Ketiga, punya keranjang barang bingung. Contohnya charger yang tidak tahu kepala colokannya mana, pulpen tanpa tinta, atau baterai yang kamu lupa itu baru atau bekas. Semua langsung masuk ke keranjang itu. Nanti kamu bisa pilah pas weekend, daripada jadi sarang kesal yang berserakan. 4. Lakukan patroli 5 menit sebelum tidur. Misalnya kamu lagi mau ke kamar mandi untuk sikat gigi. Sambil lewat ambil gelas kosong di meja, ambil kaos kaki yang nyasar di karpet, terus taruh di tempatnya. Tidak sampai capek, tapi rumah langsung terasa lebih terkendali. Kelima, prinsip 1, masuk 1 keluar. Kalau kamu beli sandal baru, lepaskan sandal lama yang sudah jarang dipakai. Kalau kamu beli wadah baru, singkirkan wadah lama yang retak. Ini menjaga barang tidak berkembang biak seperti alien. Keenam, mulai dari area kecil. Misalnya satu laci dapur yang isinya sendok plastik, karet gelang, kertas nota, semua campur jadi satu. 2 menit bebenah saja sudah terasa ringan. Keberhasilan kecil itu bikin kamu merasa mampu lanjut ke area lain. Ketujuh, punya kotak donasi aktif. Contohnya, kamu lihat baju yang sudah setahun tidak kamu pakai. Daripada terus menggantung dan bikin sesak lemari, masukin ke kotak donasi. Bisa jadi baju itu jauh lebih bermanfaat buat orang lain. Kedelapan, jaga permukaan meja tetap kosong. Contohnya, setelah sarapan, langsung lap meja dan simpan semua alat makan. Jangan biarkan satu barang pun mengendap di meja. Satu barang itu nanti punya temen, dan tambah lagi temennya. Sampai meja jadi acara reuni barang-barang nyasar. Kesembilan, buat satu ruangan jadi zona damai. Misalnya ruang kamar, tidur kamu. Walaupun ruangan lain masih agak berantakan, pastikan kamar tetap rapi. Lipat selimut, kosongkan meja samping kasur, simpan barang kecil-kecil. Saat kamu masuk, kamu akan merasa dunia aman. Kesepuluh, jangan simpan barang karena rasa bersalah. Contoh paling real, hadiah mug besar yang bentuknya lucu tapi kamu tidak suka pakainya. Kamu tidak harus menyimpannya seumur hidup. Barang tidak punya hati, kamu tidak menyakiti siapapun kalau disingkirkan. Ke-11,
Jangan tumpuk baju di kursi. Misalnya kamu habis angkat jemuran. Biasakan langsung lipat dan taruh di lemari. Jangan taruh dulu di kursi karena sekali kamu taruh, besoknya nambah lagi, dan kursi tinggal jadi monumen baju harian. Ke-12. Siapkan wadah kecil di beberapa titik. Misalnya satu wadah kecil untuk koin dan nota dekat pintu. Satu wadah kecil untuk aksesoris di meja rias. Satu wadah kecil untuk charger di dekat meja kerja. Ini bikin barang kecil tidak liar. Ke-13. Pilih kategori yang paling mengganggu. Misalnya kabel. Sediakan satu kotak khusus kabel dan gulung rapi. Kabel itu seperti hewan peliharaan liar. Kalau tidak dikendalikan, dia muncul di mana-mana. Dengan satu kotak khusus, kamu bisa temukan semuanya tanpa drama. Nomor 14 simpan barang berdasarkan kategori, bukan lokasi. Contohnya semua alat tulis ada di satu tempat. Tidak ada pulpen di dapur, satu di meja makan, satu di kamar mandi. Ketika kategori terpusat, otak kamu hemat tenaga karena tahu harus cari kemana. Ke-15, nikmati prosesnya. Contoh realnya, putar musik favorit kamu sambil beres-beres pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Sadari bahwa setiap barang yang kamu pindahkan itu membawa kamu selangkah lebih dekat ke rumah yang lebih tenang dan lebih kamu banget. Aku tahu kadang kita capek dan rumah terasa berat. Tapi kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Pelan-pelan itu juga progres. Rumah yang rapi bukan soal sempurna. Rumah yang rapi adalah rumah yang kamu rawat sedikit demi sedikit dengan penuh kasih ke diri sendiri. Pada akhirnya decluttering itu bukan cuma soal merapikan rumah, tapi juga merapikan isi kepala. Setiap barang yang kamu letakkan di tempatnya adalah pengingat kecil bahwa kamu sedang mengambil kembali kendali yang mungkin sempat hilang. Rumah yang lebih rapi bukan datang dari tenaga besar, tapi dari langkah kecil yang kamu ulang pelan-pelan. Kalau selama ini kamu merasa kewalahan, itu wajar. Kamu manusia, dan hidup memang sering penuh. Tapi pelan-pelan kamu bisa mulai membangun kebiasaan baru yang membuat hidup lebih lega. Mulai dari satu sudut kecil, satu barang, satu kebiasaan sederhana. Dari situ, mindset kamu ikut berubah. Rumah bukan lagi musuh, tapi jadi tempat yang mendukung kamu. Dan yang paling penting, kamu mampu. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu mulai. Setiap tindakan kecil hari ini adalah hadiah untuk diri kamu di masa depan. Jadi, jangan menyerah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan rumah yang lebih tenang itu sedang kamu bangun langkah demi langkah. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Semoga kamu ngerasa ditemani dan tidak sendirian menghadapi berantakan harian yang kadang bikin bingung. Sampai ketemu di video berikutnya.